Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners, pelaku pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan telah mengakui perbuatan bejatnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Heri pun meminta maaf dan berdalih dirinya hilaf saat melakukan aksinya. Sidang Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 4 Januari 2022. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa ini dilakukan secara online, sementara terdakwa berada di rumah tahanan Kebonwaru. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil membeberkan hasil persidangan. Dodi mengatakan Heri sempat terbelit-belit ketika ditanya jaksa soal motifnya memperkosa 13 santriwati. Meski begitu, Heri telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Heri berdalih bahwa dirinya khilaf saat melakukan aksi tak terpujinya itu. Dodi pun menilai pengakuan terdakwa cukup klise lantaran kerap dilontarkan oleh pelaku pidana lain. Terlebih aksi bejatnya itu dilakukan selama bertahun-tahun sejak tahun 2016 hingga 2021. Terdakwa juga mengakui dirinya menekan korban selama kasus ini belum terungkap. Penekanan dilakukan agar dapat melanggengkan perbuatan keji ini. Dodi menjelaskan terdakwa sengaja mengurung para korban agar tidak melaporkan perbuatan Heri. Adapun sidang terhadap Heri akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. Seperti diketahui, Heri Wirawan menjadi sorotan publik setelah aksinya memperkosa 13 santriwati terbongkar. Bahkan kasus ini juga mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Pemerkosaan Heri Wirawan dilakukan di sejumlah tempat, termasuk pesantren dan juga yayasannya. Akibat perbuatan bejatnya, 8 santriwati telah melahirkan bayi. Bahkan satu di antaranya melakukan persalinan sebanyak 2 kali. Tak hanya berdampak pada korban, kasus ini juga membuat istri Heri trauma hingga sang anak terlahir abnormal. Atas perbuatannya, Heri terancam pidana 20 tahun penjara. Jaksa menuntut Gaga Muhammad dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan Laura Anna lumpuh. Terkait hal ini, jaksa menuturkan bahwa Gaga Muhammad dinilai sopan saat menjalani persidangan. Selain itu, Gaga juga masih muda dan dianggap bisa memperbaiki perilakunya di masa depan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 4 Januari, jaksa membeberkan beberapa hal yang meringankan tuntutan terdakwa. Salah satunya Gaga dianggap sopan selama proses persidangan berlangsung. Mantan kekasih mendiang Laura Anna ini juga telah menyesali perbuatannya. Selain itu, usia Gaga juga masih terbilang muda, sehingga dapat memperbaiki perilakunya di masa depan. Selain dituntut 4 tahun 6 bulan penjara, Gaga juga didenda sebesar 10 juta rupiah. Apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti pidana 2 bulan penjara. Mengenai tuntutan jaksa, hakim kemudian menawarkan kepada pihak terdakwa apakah mengajukan pembelaan atau tidak. Setelah Gaga berdiskusi dengan kuasa hukumnya, pihaknya meminta diberikan kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan. Sementara itu, kakak mendiang Laura Anna, Greta Iren, juga tampak hadir dalam persidangan. Ia tak banyak berkomentar soal tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa. Dirinya hanya ingin mendiang adiknya mendapat keadilan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan Gaga Muhammad. Seperti diketahui, Laura Anna dan mantan kekasihnya Gaga Muhammad mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada Desember 2019 lalu. Atas kecelakaan tersebut, Laura Anna mengalami kelumpuhan.
Setelah 2 tahun tak ada itikat baik dari Gaga, Laura pun meneruskan kasus ini ke pihak berwajib. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kelumpuhan bagi korban Laura Anahdeeni yang berdampak kepada hilangnya produktivitas korban Laura Anahdeeni sebagai seorang selebgram. Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis dan trauma bagi korban Laura Anahdeeni. Luka berat atau kelumpuhan yang dialami oleh korban Laura Anahdeeni tidak dapat dipastikan kesembuhannya. Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Laura Anahdeeni serta tidak ada bantuan biaya perawatan dan atau pengobatan dari terdakwa kepada korban Laura Anahdeeni. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum karena suatu tindak pidana. Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Berdasarkan perintah maksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agam Sabda Alam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agam Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di. Penyebaran COVID-19 varian Omikron di tanah air kini semakin mengkhawatirkan. Hingga Rabu 5 Januari 2022, total kasus Omikron di Indonesia mencapai 254 orang. Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan penambahan kasus Omikron sebanyak 92 pada Selasa 4 Januari 2022. Dengan begitu, total kasus varian Omikron di Indonesia hingga saat ini mencapai 254. Informasi itu disampaikan langsung oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Nadia mengatakan dari 254 kasus varian Omikron, 239 diantaranya merupakan pelaku perjalanan internasional dan 15 kasus lainnya merupakan transmisi lokal. Sehingga mayoritas kasus varian Omikron masih didominasi dari pelaku perjalanan luar negeri. Nadia pun melaporkan sebagian besar kondisi para pasien Omikron mengalami gejala ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk yakni 49% dan pilek 27%. Meski gejala yang ditimbulkan ringan, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan. Terlebih penyebaran kasus Omikron melalui transmisi lokal terus bertambah menjadi 15. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia melaporkan ada 6 kasus COVID-19 dari varian Omikron transmisi lokal di Jakarta. Kasus pertama yang dilaporkan yakni pelaku perjalanan dari Medan ke Jakarta dan terpapar COVID-19. Kasus kedua yakni 2 kasus dari petugas kebersihan Wisma Atlet yang dinyatakan positif COVID-19 jenis Omikron. Sisanya 1 orang keluarga pelaku perjalanan yang dinyatakan terpapar COVID-19 varian Omikron. Sementara untuk di luar Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebutkan terdapat 2 kasus Omikron dari pelaku perjalanan Medan ke Surabaya. Budi juga mengatakan terdapat kasus pasien terpapar Omikron asal Surabaya yang sempat melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Insiden perusakan Pondok Pesantren As-Sunnah di Lombok Timur beberapa waktu lalu masih terus menjadi sorotan. Diduga aksi perusakan itu dipicu oleh potongan video ceramah seorang ustadz. Isi ceramah tersebut dianggap menyinggung masyarakat yang berziarah ke makam keramat.
Baru-baru ini beredar potongan video ceramah yang diduga menjadi pemicu aksi perusakan Pondok Pesantren As-Sunnah. Diketahui ceramah itu disampaikan oleh Ustadz berinisial MH. Ceramah itu dinilai mengandung ujaran kebencian dan mendiskreditkan tradisi warga Lombok yang ziarah ke makam leluhur. Terkait hal tersebut, tokoh agama, tokoh adat, dan santri mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat pada Senin 3 Januari 2022. Mereka meminta polisi menindak Ustadz MH atas ceramahnya tersebut. Sementara itu, Majelis Adat Sasak atau MAS kemudian meminta agar Ustadz MH meminta maaf atas video yang ada. Isi ceramah MH dalam video itu dinilai telah menistakan beberapa makam keramat yang ada di Pulau Lombok. MAS juga mendorong agar aparat memproses hukum MH yang dianggap telah menistakan beberapa makam keramat di Pulau Lombok dengan frasa yang tidak pantas. Saat ini MH diamankan sementara di Mapolda Nusa Tenggara Barat demi pertimbangan keamanan. Diberitakan sebelumnya sebanyak 200 orang merusak Pondok Pesantren As-Sunnah di Desa Bagik Nyaman, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 2 Januari 2022 dini hari. Dalam aksinya, massa membakar sejumlah bangunan dan kendaraan yang terparkir di Pondok Pesantren. Mereka beraksi menggunakan penutup wajah dan datang berbaris tanpa suara teriakan. Tak hanya itu, massa bahkan membawa beragam senjata tajam. Meski sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah, untungnya tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Buronan teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang tewas ditembak Satgas Madagoraya. Ahmad Panjang tewas setelah terlibat kontak tembak di area perkebunan warga Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mutong pada Selasa 4 Januari 2022. Wakasatgas Humas OPS Madagoraya AKBP Bronto Budiono mengatakan lokasi persembunyian Ahmad Panjang terungkap setelah pihaknya melakukan operasi. Ketika itu petugas melihat keberadaan Ahmad Panjang di sebuah semak di Desa Dolago, Parigi Selatan. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba melakukan perlawanan. Akibatnya kontak tembak pun tak dapat terhindarkan. Petugas lalu melakukan tindakan tegas dan terukur hingga Ahmad Panjang meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk dilakukan otopsi. Hasil identifikasi dipastikan bahwa jenazah adalah Ahmad Panjang, berusia 27 tahun yang merupakan satu dari 4 buronan MIT Poso. Jenazah Ahmad Panjang selanjutnya dibawa ke Kota Palu untuk dimakamkan. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi mengatakan Ahmad Panjang diperkirakan tidak sendirian saat di lokasi kejadian. Pasalnya para buronan disebut tidak pernah sendiri dan selalu bersama. Namun yang tertembak dalam insiden itu adalah Ahmad Panjang yang hanya seorang diri tewas ditembak polisi. Kapolda pun menegaskan agar sisa DPO saat ini bisa menyerahkan diri sehingga secara baik-baik. Setidaknya ada 3 DPO teroris Poso yang kini masih tersisa. Mereka adalah Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, dan Suherdin alias Hasan Pranata. Rekan-rekan, hari ini hari Selasa tanggal 4 Januari jam 10.30 tadi kita Desa Dolago, Desa Dolago Parigi Selatan telah tertembak ya, DPO MIT atas nama Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Dia tertembak di kebun, ya kan? Ketika sebenarnya ada harusnya berdua
karena mereka tidak pernah sendiri biasanya. Berdua, harusnya berdua, tapi tertembak satu, barang buktinya sudah ada. Yang tertembak kamar panjang, ini 4 DPO-nya, kita akan lakukan pengejaran dan penangkapan. Tapi kalau mereka mau menyerahkan diri, kita juga terima. Tetap kita himbau, saya menghimbau selaku penanggung jawab operasi Madagoraya ini, kalau bisa memang menyerahkan diri, kenapa tidak? Kalau tidak, kami... Lantaran terbakar cemburu, seorang istri di Medan nekat menyewa eksekutor untuk menganiaya suaminya sendiri. Sang suami dianiaya dengan cara disiram menggunakan air keras. Pelaku melakukan hal itu setelah mengetahui suaminya menikah siri dengan wanita lain. Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ramadhani memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa pelaku dalam kejadian ini adalah Leli Juliani, 45 tahun, warga Desa Pungkulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Leli nekat membayar Herdian Syah Pajar Tambunan alias Dian, 40 tahun, untuk mengeksekusi korban yakni M. Irsyad, 47 tahun. Dhani mengungkapkan kronologi kejadian berawal saat korban dan pelaku sedang pulang dari salah satu rumah makan di sekitar Kisaran pada Rabu 29 Desember lalu. Saat pulang menuju rumah di Desa Punggulan, ada seorang pria tak dikenal menyiramkan air keras ke arah korban. Akibatnya korban mengalami luka berat karena tersiram air keras tersebut. Korban pun akhirnya melaporkan kejadian ke pihak kepolisian hingga terungkap dalang dibalik aksi tersebut adalah istrinya sendiri. Saat dimintai keterangan, pelaku mengaku cemburu dengan sang suami yang nikah diam-diam di belakangnya. Ia mengaku alasan lain melakukan aksi penyiraman air keras tersebut dengan harapan suaminya betah di rumah dan tidak mendatangi istri sirinya. Ditanyakan terkait eksekutor, ia juga mengaku mendapatkannya dari Nurminah yang tak lain adalah besannya. Bahkan pelaku membayar eksekutor sebesar 3 juta rupiah. Baru jalan 2 bulan. Baru jalan 2 bulan, dia masih baru ini. Bapak bekerja sehari-hari apa? Kalau dulunya saya pemadam kebakaran. Enggak, sekarang ini apa? Bilang aja nggak apa-apa. Saya Bilang aja nggak apa-apa. jaga-jaga bong, Pak. Ya makan bong sama. Bang, abang diupah berapa sama pelakunya, Bang? Masih 500.000. Dijanjikan berapa diupah? Janjinya 2 juta rupiah. Rupiah. Itu abang kena harus keras juga saat melempar juga? Kena. Salah satu pelakunya adalah istrinya, atas nama LJ. Kira-kira motifnya apa, Bang, sehingga bisa terbongkar ini? Nah, motifnya kami dalami, ternyata si korban ini adalah menikah kembali, nikah siri dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan si istri merasa cemburu yang sangat dan merasa sakit hati. Jadi sehingga si istri ketemu dengan besannya yang bernama NM, kemudian merencanakan untuk melakukan perbuatan penyiraman air keras ini kepada si korban. Dan pada saat itu si pelaku, istrinya atas nama LJ dan Nurima, membayar. Kericuhan antara personel TNI Angkatan Darat dengan petani di Desa Setuan, Pantai Labu, Deli Serdang menggegerkan publik. Kericuhan terjadi saat pihak TNI kembali mengklaim bahwa persawahan yang dikuasai oleh masyarakat adalah milik Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopat Adam 1 PP. Inilah detik-detik anggota TNI Angkatan Darat cekcok dengan para petani. Kericuhan ini direkam oleh akun Facebook bernama Samaria Uye Samaria Pabelak hingga viral di media sosial. Tampak dalam video, aksi cekcok bahkan sampai terjadi di tengah area persawahan. Dari informasi yang dihimpun, keributan terjadi saat pihak TNI AD memasang pelang di lokasi tersebut. Kericuhan yang awalnya terjadi di jalan desa, lama-kelamaan sampai memasuki area persawahan. Beberapa personel TNI terlihat berlumpur ketika terlibat keributan dengan masyarakat di area persawahan yang baru beberapa hari ditanami. Namun masyarakat tidak mau bergeser lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya. Selain itu, 98% dari mereka bekerja sebagai petani dan hanya 2% saja yang bekerja sebagai nelayan.
Konflik ini rupanya sudah lama terjadi dan sampai saat ini kedua belah pihak masih mengklaim masing-masing kepemilikan. Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopat sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektar. Namun masyarakat tidak mau bergeser lantaran sawah tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun. Ia mengaku sangat menyayangkan kericuan yang terjadi pada Selasa 4 Januari 2022 pagi tersebut. Disebut dalam kejadian itu, 3 anak-anak juga menjadi korban. Korban diduga terinjak oleh aparat TNI hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas insiden itu, pihaknya akan melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Parningotan menambahkan seharusnya pihak TNI berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa sebelum melakukan aksinya. Sementara itu, Kasih Media Online Mayor Infanteri Masniar saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut. Memang ada sedikit perasaan orang ini, Pak. Ngeri kali, Pak. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pria yang akrab disapa Pepen itu ditangkap dalam operasi yang dilangsungkan pada Rabu 5 Januari 2022 siang. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan jika pihaknya telah menangkap Wali Kota Bekasi. Gufron juga mengatakan bahwa penangkapan tak hanya dilakukan terhadap Rahmat Effendi, melainkan ada seorang pengusaha lainnya. Saat ini Rahmat Effendi dan pihak lain yang ditangkap masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Lembaga anti rasuah itu belum mengumumkan detail kasus korupsi yang menjerat Pepen. Penangkapan Rahmat Effendi ini tak lama setelah hebohnya anggaran yang digelontorkan Pemkot Bekasi untuk karangan bunga. Anggaran karangan bunga itu disorot publik karena jumlahnya yang fantastis, yakni mencapai 1,1 miliar rupiah. Dana sebesar itu diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Pemkot Bekasi tahun 2022. Sebelum ditangkap KPK, Rahmat Effendi sempat berkomentar soal karangan bunga tersebut. Ia menjelaskan pemberian ucapan berupa karangan bunga merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat. Karangan bunga tersebut nantinya akan digunakan saat menyampaikan ucapan duka, ucapan selamat, ataupun peresmian sebuah acara. Belakangan juga diketahui harta kekayaan yang dimiliki Rahmat Effendi mencapai 6,3 miliar rupiah. Kekayaan tersebut disumbang dari kepemilikan 39 bidang tanah dan bangunan yang berada di Bekasi dan Subang, Jawa Barat. Pinta karangan bunga itu ada yang bentuknya agak besaran, ada yang sedang, bahkan ada yang sederhana. Yang besaran itu tentunya dilihat dari pada saat wali kota dan wakil wali kota mengirimkan ucapan ya kepada tokoh satu dan lain hal. Yang menengah ada sampai mungkin ada wali kota diundang, ada anaknya sunatan, ada lahiran, termasuk tadi ya yang meninggal. Karangan bunga itu untuk ucapan duka, ucapan hadiah, bahagia, perkawinan, dan juga ada peresmian. Nah, 1,1 itu ya, satu hari aja wali kota itu diundang oleh puluhan warga. Ya, puluhan warga itu tidak
minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Itu salah satu sarana komunikasi dengan warga sama seperti itu. Pasti begitu diundang, kan nggak mungkin juga satu hari kita bisa datang ke beberapa tempat, nggak mungkin. Berarti 1,1 M itu seluruhnya untuk diberikan keluarga. Tadi ada 3 itu, ada bahagia, ada duka, ada apa lagi, ucapan perusahaan, peresmian apa. Benar, berdasarkan informasi yang kami peroleh hari ini, sekitar jam 2 siang tadi, tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada beberapa pihak yang diamankan, dan ini tentu tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Beberapa pihak yang diamankan akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan oleh tim KPK. Tentu sesuai dengan ketentuan, maka KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap atas kegiatan dari tangkap tangan ini. Perkembangannya akan kami sampaikan setelah kami memastikan selesai dan kemudian berkesimpulan atas permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang ditangkap dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan para awak media yang mempertanyakan apakah benar telah terjadi operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang duduk perkara yang sedang kami tangkap ini. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat memberi kesempatan dan sabar agar pemeriksaan yang kami lakukan bisa kami tuntaskan, dan pada saatnya setelah terang kami akan memberikan informasi lebih detail. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang anak kecil menangis di tengah jalan kota Medan. Anak kecil tersebut mengaku diturunkan oleh kedua orang tuanya dari sebuah mobil. Diduga orang tua anak tersebut mengalami depresi hingga tega menelantarkan sang anak. Dalam video yang beredar, bocah tersebut tak henti-hentinya menangis. Seorang wanita yang merekam video itu mengatakan sang anak diturunkan dari mobil sedan oleh orang tuanya. Diketahui anak tersebut diturunkan di dekat Tijili Square, tepatnya di Jalan Patimura, Kota Medan. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa sang anak beralamatkan di kawasan Titisewa, Kecamatan Medan Tembung. Kedua orang tua yang tega meninggalkan anak tersebut bernama Yeni dan Faisal. Lantaran anak tersebut terus menangis, warga sekitar akhirnya merasa iba. Warga pun langsung mengantar bocah malang itu ke Polsek Percut Seituan. Kapolsek Percut Seituan, Kompol Agustiawan saat dikonfirmasi membenarkan video tersebut. Ia juga mengatakan saat ini anak tersebut sudah diantarkan ke rumahnya. Terkait alasan kedua orang tua tega meninggalkan anaknya, polisi saat ini masih mendalaminya. Diduga kedua orang tua dari anak tersebut mengalami depresi, sehingga tega menurunkan sang anak kecil tersebut di tengah jalan. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, sini aja ya, Nak. Sini aja ya. Nanti yang ngambil pun nggak tahu nanti.
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kepada para pedagang di sejumlah pasar di Jawa Tengah. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu mendapat sambutan meriah dari para pedagang. Bahkan pedagang yang mayoritas ibu-ibu tersebut sampai menangis mendapat bantuan dari Presiden. Lokasi pertama yang didatangi Presiden yaitu di Pasar Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Presiden didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tiba di lokasi pada Rabu 5 Januari pagi. Jokowi kemudian menyerahkan paket sembako dan bantuan modal secara simbolis kepada 20 pedagang, masing-masing sebesar 1,2 juta rupiah. Setelah menyerahkan bantuan, Jokowi sempat berjalan-jalan untuk menyapa pedagang. Sesekali Jokowi melayani pedagang yang ingin mengajaknya bersuap foto. Salah satu pedagang bernama Tugiem, 42 tahun, mengaku senang bantuan modal yang dia terima tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Tugiem tak menyangka dirinya bisa bertemu secara langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Dalam kesempatan itu, Tugiem mengatakan bahwa dapat pesan dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan penjualannya. Setelah dari Pasar Gemolong, Presiden melanjutkan kunjungan ke Pasar Purwodadi di Kabupaten Grobogan. Presiden tiba di lokasi kedua sekira pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Agenda di lokasi kedua ini juga sama dengan sebelumnya, yaitu pembagian sembako dan bantuan langsung tunai. Di Pasar Purwodadi ini, Presiden membagikan 500 paket sembako dan 125 amplop berisi uang tunai 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Pedagang yang mendapat bantuan pun mengucap syukur sambil menangis terharu. Untuk diketahui, penyerahan bantuan dan sembako ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden di Provinsi Jawa Tengah. Agenda lainnya Presiden yaitu meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi anak SD di Kabupaten Grobogan. Setelah itu, Presiden Jokowi bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Blora untuk meresmikan bendungan Randu Gunting. Kunjungan terakhir di Kota Semarang yaitu Presiden meresmikan Pasar Johar Semarang untuk menyerahkan bantuan kepada pedagang. Hari ini bisa ketemu orang nomor 1, itu impian saya. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Pak Jokowi sukses selalu, panjang umur, sehat, banyak rezeki biar bisa membantu rakyat-rakyatnya yang kesusahan kayak saya. Saya bersyukur sekali punya pimpin Pak Jokowi. Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu orang besar Alvin ya Allah. Alhamdulillah. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.